Selamat malam, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa ya? Oke, puji Tuhan. Baik, sebelum kita bahas firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan kepadamu, Bapa kami yang baik, Bapa yang maha mulia, yang mengasihi kami melalui Yesus Kristus. Malam ini kami masih diberikan kekuatan kesehatan untuk bersekutu melalui online. Tuhan, kami mau pakai waktu ini bisa bersekutu dengan saudara seiman dari jarak jauh, juga bersekutu dengan Engkau, supaya kami boleh Tuhan menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan melalui belajar firman dan kami boleh mendapatkan kebenaran-Mu dan kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu sehingga nama Yesus yang ditinggikan dimuliakan. Pimpin kami Roh Kudus dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Baik, Saudara, malam ini kita berada di pasal yang ke-14 dari 1 Korintus pertama. Oke. Nah, memang ini kalau kita belajar surat Korintus 1 dan kedua ini memang banyak masalah problem yang terjadi ya di gereja Korintus sendiri. Saya pikir itu juga terjadi dengan gereja masa kini ya, yang apa yang diajarkan di Korintus ya memang banyak yang juga terjadi di gereja masa kini. Oke. Nah, pasal 14 ini masih ada kelanjutannya dari pasal 12 tentang karunia roh, juga dengan 13 tentang masih ada ditekankan tentang karunia roh, tapi yang pasal 13 ditekankan ada yang tiga. Yang penting itu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Oke. Nah, jadi mengenai karunia Roh Kudus ini atau the spiritual gift kalau bahasa Inggrisnya itu yang diberikan Roh Kudus ya. Nah, Paulus di dalam pasal keempat ini ingin menekankan, ingin uh, menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, mereka yang sudah memiliki atau disebut yang mendapatkan karunia-karunia itu. Nah, sekarang fungsinya untuk apa? Ya, bagaimana cara mempergunakannya dan seterusnya kan? Nah, ini yang Paulus ingin sampaikan ya supaya mereka jangan menyalahgunakan karunia itu, tapi yang harus dipakai adalah untuk membangun, ya toh, ya bukan untuk terjadi kekacauan di dalam gereja lokal. Oke, nah dapat saya simpulkan ada di dalam pasal ini memang pasalnya ada ayatnya banyak sekali ya. Saya akan kasih beberapa poin aja ya. Yang pertama Paulus ingin jelaskan dulu ya. Tujuan utama karunia roh adalah untuk membangun jemaat. Nah, ini dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Seperti yang Paulus telah katakan di pasal yang 12, 13, dia harus mendapatkan the best gift. Nah, kalau terjemah lain itu memang jadi bisa mendapatkan yang utama, tapi ini yang best. The best itu gift itu adalah yang ditekankan di pasal 13 itu kasih. Nah, itu yang Paulus ingin tekankan ya kasih ya. Oke. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita perhatikan apa yang Paulus ingin sampaikan. Ya, coba kita lihat di 1 Korintus ya, yang pasal yang ke-14 ya. Oke. Nah, Sven bisa tampilkan ya untuk kita. Oke. Oke, yang ke-14 mari kita lihat. Nah, di sini dikatakan kembali oleh Paulus di ayat 14 ya. Dia lanjutkan lagi ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Wah, ini kok ditekankan ya supaya mendapatkan karunia-karunia terutama katanya karunia bernubuat. Nah, kalau kata bernubuat itu kan menyampaikan sesuatu ya yang belum terjadi
ke depan pasti akan terjadi itu nubuat. Tapi di dalam konteks ini kata nubuat ini kalau saudara baca keseluruhan ya lebih ditekankan penyampaian, penyampaian firman. Kenapa? Karena pada waktu itu kan belum ada firman tertulis. Nah, perlu nubuat kan? Nah, nubuat itu salah satu bukan hanya menubuat tentang apa terjadi, tapi menyampaikan sesuatu. Karena di menyampaikan sesuatu itu ada namanya pengajaran, ada instruksi, ya kan? Ada penjelasan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya pada waktu itu, kan begitu, ya. Nah, Paulus kan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dikatakanlah bahasa lidah seharusnya ya, tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah. Nah, jadi mereka harus berkata-kata dalam bahasa lidah untuk apa gitu loh. Nah, di sini ditekankan speak to man but to God ya. Do not apa speak in tongue, do not speak to man ya. Coba betul nggak ya? Oke, but he that speak in the unknown tongue, itu pakai unknown tongue, pakai King James. Speak not unto man, but unto God. For man, for no man understandeth him, how with in the spirit he speak mystery. Nah, jadi ada yang mengatakan ini harus pakai bahasa lidah tuh ngomong kepada Tuhan. Nah, makanya karismatik selalu memakai itu pakai istilahnya bahasa bahasa roh. Nah, di sini apa kalau bahasa kalau King James nggak pakai ya. Namanya bahasa itu apa coba di yang kedua ya unknown tongue, unknown tongue. Itu bahasa yang bisa mengerti oleh orang lain gitu, unknown tongue itu ya. Nah, jadi kalau Christmas pakainya bahasa roh. Nah, saudara tahu nggak? Itu dukun ya. Nah, kalau orang-orang Tionghoa yang orang Singkawang tuh ngerti. Biasanya itu dukun-dukun. Kalau dia mau tahu orang ini yang datang berobat kepada dia, dia itu akan ngomong dulu sama hantu, roh jahat. Orang ini yang datang kepada saya itu dia bisa sampai tahu namanya loh, tahu penyakitnya loh, luar biasa. Nah, dia harus ngomong dulu sama hantunya. Nah, dia ngomong sama hantu pakai bahasa apa? Nah, bahasa roh. Nah, itu bahasa hantu itu. Kenapa? Karena saya dulu pernah di gereja lama itu pengundang dukun orang Singkawang ini yang ada di tinggal di tempatnya si Rizky itu apa perumahan ya di daerah Pulut situ ya. Nah, dia yang cerita, dia bilang hantu udah kasih tahu sama saya si anu mereka semua heran tuh. Si namanya Chong Kim Leong, saya masih ingat. Dia orang Singkawang, dukun. Tapi dia kemudian tanya tinggalkan pedukunan percaya kepada Tuhan Yesus menurut dia ya. Nah, saudara. Nah, jadi Paulus ingin, Pak, oke, you punya karunia untuk apa gitu loh. Nah, kalau saudara baca ayat 3 sampai 4 itu adalah untuk meneguhkan, menghibur dan membangun jemaat gitu loh. Nah, sedangkan bahasa lidah hanya membangun dirinya sendiri. Nah, kecuali dia harus ditafsirkan. Nah, harus ada orang punya karunia tafsir, menafsir bahasa lidah itu ayat yang kelima, ya kan? Dan aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa lidah ya, tetapi lebih daripada supaya kamu bernubuat. Nah, lebih sebenarnya nubuat lebih bagus. Kenapa? Karena kata nubuat itu bisa kata-kata orang bisa dengar, ya bisa ngerti, paham ya. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa lidah. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkan sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, itu tujuannya. Oke. Nah, itu jadi pertama harus tahu tujuan utama ya, sebenarnya untuk membangun, untuk menghibur jemaat. Oke. Kemudian yang kedua, bahasa bahasa lidah, bahasa asing itu harus disertai penafsiran. Ya, ayat 6 sampai 9 ini. Nah, Paulus dengan panjang sekali uh, menjelaskan, mengatakan tentang bahasa roh atau bahasa lidah ya, bahwa kalau seorang berbahasa lidah tanpa penafsir, orang lain tidak mengerti apa-apa, ya kan? Tak ada manfaatnya. Jika kita membaca firman
PLPB dalam bahasa kita semua bisa mengerti, betul nggak? Tapi yuk kalau bahasa yang kamu sendiri nggak ngerti, orang yang ngerti nggak ada penerjemah, nggak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Lebih bagus kita pakai bahasa yang kita ngerti. Nah, kita bisa ngajar orang, bisa menghibur orang, dan menguatkan orang, kan? Daripada kita pakai sesuatu kata-kata yang kita sendiri nggak ngerti. Ya, enggak? Oke. Nah, jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa bahasa lidah ini memang hanya untuk diri sendiri, tapi tidak untuk orang lain, dan kurang, bukan, tidak bermanfaat sama sekali ya. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi, usahakan mendapat karunia yang membangun. Paulus mengatakan di ayat yang ke-12, coba kita lihat loncat ya. Nah, demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, karunia rohani itu banyak ya. Tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakan untuk membangun jemaat. Nah, kembali lagi. Membangun jemaat, oke. Nah, dijelaskan lagi ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah harus berdoa supaya kepada diberinya juga karunia untuk menafsirkan. Sampai hari ini kita belum ketemu orang yang punya itu karunia untuk itu ya, bisa menafsir ya bahasa lidah itu. Nah, sekarang nggak perlu lagi, saudara. Kalau saudara kita baca di pasal 13 kan bahasa roh dan nubuat itu akan berhenti. Kapan berhenti itu ya banyak mengatakan bahwa sejak rasul-rasul itu ya, waktu mereka satu persatu meninggal, mereka sudah menyelesaikan menulis firman Tuhan yang dimana Tuhan sendiri ingin mereka tulis dan mereka tutup, itu artinya dikanonisasi, dibukukan ya. Oke, jadi tidak perlu lagi ada orang yang menafsir, tapi mereka harus belajar firman ya, untuk memahami mengertinya kan gitu. Oke, dan firman yang tulis pada perjanjian baru atau autografi yang pertama itu kan bahasa Yunani. Nah, kemudian diterjemahkan ke bahasa Itali, bahasa lain dan sebagainya. Oke. Nah, jadi itu yang Paulus ingin jelaskan. Oke. Nah, kemudian saudara kita coba untuk melihat lagi yang bagian yang ayat yang ke-26 ya, kita loncat aja ini. Oke, loncat ya. Paulus mau supaya karunia yang ada itu bisa tertib ya, dipergunakan ya di dalam pertemuan atau kebaktian atau dalam ibadah jemaat itu 26. Nah, kita loncat ya. 26 panjang. Oke, 26. Nah, di dalam ayat yang ke-26 dan 30 ini bahwa Paulus mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki kekecewaan, tetapi ada damai sejahtera. Ya, kalau Anda lihat bisa ayat yang ke-33 ya. Ya, sebab Allah tidak menghendaki kekecewaan, tetapi damai sejahtera. Ya, memang itu karunia kunaroko itu memang ada pada masa Rasul Paulus ya, memang jemaat masih ada memiliki namanya itu yang yang tidak permanen ya, seperti rasul-rasul punya karunia itu. Setelah itu kan kita lihat Roh Kudus kan memberikan karunia yang permanen, kita mengatakan ya, seperti yang kita telah pelajari ya. Ya, ada yang permanen sampai hari ini kan. Oke, tentu yang karunia seperti bahasa roh, bernubuat, melakukan mujizat itu memang kuasa untuk melakukan mujizat itu sudah berhenti ya. Bukan berarti tidak ada mujizat ya, jangan salah gitu loh. Kita percaya mujizat masih ada. Setiap orang bisa mengalami mujizat, bahkan orang non-Kristen, orang lain juga bisa mengalami mujizat. Itu adalah kemurahan Allah, kemurahan Tuhan ya kepada manusia gitu ya. Oke. Nah, bahwa di dalam jemaat segala sesuatu harus teratur, gitu kan? Melakukan karunia juga bukan untuk show off, untuk bangga rohani. Oh, si A punya karunia itu, wah, dia lebih rohani dari saya. Bukan, bukan gitu. Nah, makanya jangan terjadi kekacauan, keributan. Oke. Dan juga Paulus mengatakan bahwa dia juga tidak menentang orang bisa punya karunia berbahasa lidah, tapi harus ada orang menerjemahkan gitu loh. Oke. Nah, saudara, jadi dia tidak melarang orang memakai karunia-karunia yang ada. Tetapi kalau kita lihat saudara, di dalam pertemuan jemaat ya, bahwa Paulus
juga mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus ya, bahwa mereka memang perlu memakai karunia ini sebaik mungkin ya supaya tidak terjadi kekacauan saja kan gitu. Nah, kalau kita lihat lagi ada yang tujuan terakhir ya bahwa di dalam pertemuan harus ada aturan dan sebagainya di dalam pertemuan. Ya, ada juga hal-hal yang Paulus ingin katakan juga tidak boleh terjadi begitu. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke 39 sampai 40, nah kita lihat ya, 34 ya, tadi ada 20 berapa ya? 26 sampai 33 itu ada hal-hal yang juga dilarang oleh Paulus. Ya, ada karunia orang pakai tidak dilarang, tapi ada juga yang dilarang oleh Paulus. Nah, kan kita perhatikan di ayat yang ke 34 ini. Jadi dia masukkan ke dalam dia menjelaskan tentang jabatan perempuan di dalam gereja ya. Coba kita lihat di ayat 34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Nah, ini jadi ada masalah polemik juga ya di dalam gereja ya. Ya, kita lihat bahwa banyak orang menuduh Paulus ini anti perempuan gitu loh. Paulus mungkin salah ya memahami tentang perempuan kayak gitu loh. Nah, tidak, saudara ya. Memang di Korintus memang supaya tidak terjadi kekecewaan mengenai menggunakan karunia itu, maka Paulus ini mengatakan jabatan bahwa perempuan tidak boleh mengambil jabatan laki-laki, ya, tidak boleh menonjol di dalam arti memimpin jemaat. Ya, kali ini kita harus compare dengan tulisan Paulus yang lain. Kalau saudara lihat ya di Efesus pasal 4 ayat 11. Coba kita lihat. Efesus 4 ayat 11 bisa tampil nggak Aswin ya? Coba. Efesus pasal 4 ayat 11. Oke. Di mana di situ kata begini. Nah, ini ada juga karunia kan yang diberikan Tuhan kan kepada jemaatnya. Lihat. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik perintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar ya untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Oke. Nah, ini mengenai jabatan gereja. Nah, kalau saudara kita lihat itu ya, di situ ditekankan ya mengenai apa itu? Oh, rasul-rasul ya sudah sedangkan mereka mati tidak ada lagi jabatannya. Nabi-nabi juga nggak ada. Pemberita Injil masih ada. Gembala-gembala ada. Dan pengajar-pengajar ada. Nah, kalau kita compare lagi dengan ini di mana ini? Sorry. Efesus pasal tadi udah ya baca ya. Oke, jadi kalau kita lihat lagi di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 12 ya. Coba betul nggak itu ayatnya? Aku tidak mengizinkan perempuan ya mengambil alih. Oke, ya betul 12 ya. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Nah, ini juga banyak kita salah paham ya tentang mengenai ini ya. Bahwa Paulus mengatakan bahwa dalam satu gereja lokal, sekarang kita begini, perempuan boleh melayani nggak? Boleh. Boleh, dia boleh melayani sekolah guru sekolah minggu, dia bisa ngajar di komisi wanita, tapi dalam kebaktian umum ya memang dia harus diam diri. Nah, itu ya kan. Nah, ini mengenai mengenai jabatan saja, Saudara ya. Oke. Oke, jadi Paulus tidak mau terjadi kekecauan. Tapi yang terjadi sekarang kan beda ya.
Banyak sekali perempuan-perempuan sekarang ditabis menjadi gembala dan sebagainya, memimpin gereja dan sebagainya. Mereka melanggar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat untuk tujuan akhir tata pertemuan kebaktian ibadah harus tertib, membangun dan dalam damai sejahtera. Nah, itu ayat 39 ya sampai 40 ya. Paulus mengatakan ya. Ya, coba kita lihat ayat 30. Oke, ayat 37 kita baca dulu ya. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau seorang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu ialah perintah Tuhan. Tapi jika ia tidak mengindahkannya, jangan kamu mengindahkannya. Ini ada teguran Paulus ya. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, jadi Paulus mau supaya jemaat semuanya segala sesuatu harus teratur ya dan juga harus sopan dan sebagainya supaya jangan terjadi kekacauan. Oke. Nah, begini di dalam pandangan gereja ya mengenai karunia ya rohani itu ya ada dua kelompok orang Kristen yang penganut memahami karunia karunia Roh Kudus. Yang pertama itu mereka menganut pemahaman mengenai karunia berhenti. Nah, sesasionis, ya, orang yang sesasionis, karunia berhenti. Nah, mereka mengatakan karunia sudah berhenti, ya, termasuk gereja reform, evangelical, konservatif dan fundamental. Ya, yang sudah berhenti itu kan saya sudah sebut tadi ya kan, bahasa lidah, bernubuat, kemudian bernubuat tentang ada lagi satu itu apa tuh? Karunia karunia bahasa lidah, bernubuat, oh ya, karunia kuasa melakukan mujizat. Yang itu tuh sudah berhenti ya. Nah, tetapi ada hal-hal tertentu yang karunia-karunia yang lain yang belum berhenti. Nah, sudah saya pernah jelaskan itu kan. Nah, jadi ini kelompok yang pertama itu mengatakan sudah berhenti itu. Nah, sedangkan kelompok yang berikutnya disebut pandangan kontinualisnis, artinya masih terus-terus sampai hari ini. Nah, ini adalah kelompok gerakan karismatik, Pentakosta, dan sebagian Injili. Nah, jadi mereka praktekkan itu yang di jalan tumpang tangan, sumpungan orang dan sebagainya. Nah, mereka itu yang mengatakan masih terus menerus. Nah, itu. Oke. Nah, sedangkan yang saya percaya ya, karunia-karunia yang masih melekat dengan orang-orang percaya sampai hari ini seperti yang kita telah belajar di pasal 12 itu ya seperti karunia karunia yang hikmat yang Roh Kudus kasih masih ada diberikan kepada gereja. Karunia mengajar ada, karunia melayani ada. Nah, ada orang pintar khotbah, ya mengajar, ada yang khotbah, karunia, karunia iman. Nah, karunia iman ini begini, ya orang yang punya iman yang besar, mau pergi menjadi misionaris ke Afrika, wah dia mau menantang, bukan menentang, artinya dia mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Wah kita salut ya sama orang-orang yang punya iman yang begitu ya. Saya mau ke Afrika, katanya. Dia menjadi misionaris kan sebagainya. Nah, ada juga ada masih karunia mengenal roh-roh jahat. Nah, kita bisa lihat di tengah-tengah, oh ini nih roh jahat. Nah, ada karunia itu. Karunia menghibur, ada. Karunia menasihati, ada. Karunia murah hati, orang yang sangat murah hati kepada orang lain. Enggak semua orang bisa punya ini, ya. Ada juga orang yang pintar menginjil. Nah, ini pinjal menginjil itu mertua saya. Namanya Semu ya. Orang Sumba tahu. Kalau dia kemana ke pasar, kemana ketemu orang, selalu tanya, kamu percaya Tuhan Yesus belum? Ah, dia pantai pintar ngomong, menginjil semua.
kepada orang supaya percaya. Ada orang yang begitu ya. Karunia memimpin, ruling katanya. Karunia mengembalaan, pastoring, itu karunia. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa memang karunia ada yang sudah selesai, ya. Jadi ada karunia-karunia yang masih melekat, yang bersama dengan orang percaya. Oke, kiranya Tuhan menolong kita malam ini ya, supaya kita bisa boleh menjadi orang-orang Kristen yang bisa mengerti, memahami akan apa yang Paulus ingin sampaikan tentang karunia itu. Jika Anda punya karunia sendiri, pakai karunia Anda. Ya. Jika Anda sadar karunia tertentu, saudara, ayo melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Oke, kita masuk